semua kami juga siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita tadi sudah memuji, meninggikan, menyembah nama Tuhan. Dan saya percaya sesuai dengan janjinya, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia bertakhta di atas pujian umatnya. Dan Tuhan berjanji 2-3 orang berkumpul demi namanya. Dia hadir. 2-3 orang ini berbicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah kumpulan orang percaya. Dan saya percaya saat ini kita adalah gereja Tuhan telah berkumpul. Dan kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara siapkan hati kita dan keberadaan kita. Kita akan baca firman Tuhan di Mazmur 92. Mazmur 92. Sebentar ya. Ayat 13 sampai ayat 16. Perhatikan di sini, kalau mungkin ada di Alkitab Anda ayat 12 sampai 15, nggak apa-apa, tapi kita patokannya ada 13 sampai 16. Karena itu ada yang dari bahasa Inggris ya, jadi ayatnya aja. Oke. Kita baca sama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang kekasih, hidup ini hanya satu kali, dan suatu hari hidup ini akan berhenti. Anda suka atau tidak suka, Anda mau atau tidak mau, saudara, suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, baik kita yang nanti ya ditentukan Tuhan untuk mati, ya mati akhirnya dikuburkan, atau kita nanti akan terangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Tapi semua kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita hidup dengan benar. Kita harus hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita boleh berjalan terus bersama dengan Dia. Dan kita dapat menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita sampai di garis akhir. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 ini. Saudara, ini luar biasa. Dan kita akan merenungkannya. Dan saya memberi judul saudara khotbah pada hari ini terdapat di Mazmur 92 ayat 13. Yaitu orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang ayat ini, ayat 13, ini ayat yang akan saya bahas sebenarnya. Lebih banyak saya akan stay di sini. Dan ayat-ayat yang lain tentunya akan dibahas, tetapi intinya nanti akan ada di sini semuanya. Kalau kita lihat, di sini dikatakan di ayat 13, perhatikan. Saudara, Tuhan menggambarkan orang benar itu seperti pohon korma. Nomor 1, kalau kita lihat di ayat 13, ada 2 yang Tuhan gambarkan. Yang pertama, orang benar dalam ayat 13 ini dikatakan yang pertama, bertunas seperti pohon korma. Yang kedua, dikatakan, tumbuh subur seperti pohon aras. Ya. Berbicara di ayat 13 ini, saudara, kalau kita lihat, bertumbuh subur seperti pohon korma yang nomor 1 tadi. Korma itu, saudara, atau buah korma itu mengandung banyak sekali nutrisi. Dan kalau kita lihat pohon korma ini menjadi makanan sebagai penguat, ya. Dan ini juga makanan kesehatan, saudara. Kalau kita makan yang namanya mengkonsumsi buah korma. Para pengembara di padang gurun, saudara, akan senang sekali kalau menemukan buah korma. Karena buah korma ini, saudara, bagaikan air. Bagaikan mata air untuk mereka. Waktu mereka makan, akan dipuaskan, saudara. Saudara, seumpama kita nih, haus, dan cuma ada air 1 gelas, dan kita minum, airnya hanya terbatas, dan kita
akan minta air lagi, minta air lagi. Tetapi kalau orang makan buah korma, saudara, itu seperti mereka dipuaskan dahaga mereka. Ya, kalau mata air itu tidak pernah berhenti, ya akan terus mengalir. Nah, pohon korma ini bagaikan mata air, saudara, bagi para pengembara tentunya, dan mereka terus akan bersuka cita pada waktu mereka menemukan buah korma ini, saudara, di padang gurun. Bayangkan padang gurun ini sangat terik. Dan pohon korma ini yang luar biasanya, dia akan bertumbuh di daerah tropis. Jadi di daerah yang sangat panas. Semakin panas, semakin bagus buat pohon korma. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat pohon korma ini, dia tidak bisa hidup, saudara, tanpa namanya air. Ya, tanpa air. Pohon korma ini nggak bisa hidup. Tetapi dia hidupnya di panas yang terik. Tapi dia membutuhkan air. Ketika pohon korma ini ditanam, pohon korma ini tidak langsung bertumbuh. Tetapi dia akan berakar dulu. Dia akan masuk sampai kedalaman tanah puluhan meter ke bawah. Sampai dia menemukan air. Waktu dia menemukan air, saudara, barulah dia mulai bertumbuh. Tanpa air, pohon korma ini tidak bisa bertumbuh. Tetapi kalau dia bertumbuh di panas matahari, panas terik, luar biasa. Saudara, air ini, mata air ini berbicara Tuhan Yesus. Saudara, di tengah-tengah badai panas terik dunia ini, kita hanya bisa, saudara, akan tetap bertumbuh. Dikatakan bertunas, pohon korma yang bertunas. Saudara, karena ada air itu. Bayangin air itu masuk di akarnya yang berpuluh-puluh meter. Dan dia akan keluar di panas terik. Saudara, ini yang akan memuaskan kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Kalau kita tidak ada air kehidupan, kita tidak bisa dipuaskan. Saudara yang kekasih, ada 4 hal yang akan terjadi bagi orang benar. Ya, kalau yang poin nomor 1 tadi, ya, pohon korma itu. Ya, mengenai pohon korma, yaitu bertunas seperti pohon korma yang nomor 1 tadi. Ada 4 hal ya, ada 3 hal yang akan terjadi bagi orang benar. Ini berbicara mengenai orang benar, pohon korma ini yang bertunas. Yang pertama, orang benar akan memiliki akar yang kuat. Tadi saya katakan, akarnya sangat dalam puluhan meter dan menembus sampai ada airnya. Saudara, of course, akarnya sangat kuat. Bangunan itu ditentukan oleh kedalaman dasarnya, ya. Dasar itu menentukan bangunan itu akan kuat. Sama, pohon ini juga akan kuat. Itu karena akarnya kuat. Akarnya sangat dalam. Semakin dalam akarnya, semakin kuat pohon itu. Dan akarnya juga menembus air. Jadi orang benar harus berakar. Saudara tahu kalau pohon gak berakar? Saudara, pohon ini gampang sekali dicabut. Coba Anda baru tanam pohon yang kecil, Anda tanam, ya. Pohon itu gampang dicabutnya. Anda tanam pohon apa? Pohon cabai, ya. Akarnya nggak dalam, tinggal dicabut aja. Saudara yang kekasih, orang Kristen akarnya harus dalam. Kita harus berakar, ya. Orang Kristen yang tidak berakar akan mudah diombang-ambingkan oleh panas, oleh teriknya matahari, oleh badai. Saudara, ada badai yang menyerang kita saat ini. Dan kita nggak tahu badai apa yang berikutnya dan berikutnya, saudara yang kekasih. Selama kita ada di dunia ini, ada badai, saudara. Firman Allah berkata, Tuhan duduk di atas badai. Saudara yang kekasih, saudara, ada badai, tapi ada Tuhan. Orang yang berakar, saudara, orang ini tidak akan dimakan oleh badai. Untuk itu, mari kita mau berakar di dalam Tuhan. Kita harus tetap bersumber atau bersatu atau kita koneksi dengan air kehidupan itu. Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Yang nomor 2, orang benar akan mampu atau tegar berdiri, saudara. Di berbagai hambatan, akan mampu untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, di terik matahari, pohon korma akan berbuah. Amin, saudara yang kekasih.
Saudara yang kekasih, orang benar, ya, saudara akan terus, saudara berbuah di setiap musim kehidupan. Saudara tidak tergantung kepada musim apa di dunia ini. Saudara, banyak orang pada waktu ada musim di dunia ini, musim yang gak enak. Seperti saat ini, saudara yang kekasih, di mana-mana ada musim corona, ada musim saudara yang tidak enak buat kehidupan orang benar. Tetapi saya mau katakan orang benar tetap harus berbuah. Karena ini firman Allah. Amin, saudara yang kekasih. Saudara, kita harus berbuah. Dan buah itu tentunya akan memuaskan kita. Dan buah itu juga saudara akan dinikmati oleh orang lain. Nomor 3 ini sangat berhubungan sekali. Orang benar harus menjadi penyegar bagi lingkungan yang tandus. Menjadi mata air di tengah-tengah padang gurun. Menjadi berkat dan menjadi sukacita buat orang lain. Saudara yang kekasih, sudahkah kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah kita menjadi pohon korma pada waktu ada yang haus? Dan dia menemukan pohon korma ini. Dan dia merasa dipuaskan. Saudara, kehidupan kita ini harus menjadi berarti. Harus menjadi berkat. Saudara, tidak bisa tidak. Tahukah Anda bahwa Anda diberkati untuk menjadi berkat? Saudara, Tuhan memanggil Abraham. Memberkati Abraham untuk menjadi berkat. Saudara, jangan Anda pikir Tuhan memberkati Anda hanya untuk dirimu. Banyak orang Kristen pikir, waktu berkat itu datang dia haleluya, puji Tuhan. Aduh puji Tuhan saudara, saya diberkati. Yes, kamu diberkati. Tetapi bukan hanya sampai di kamu. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Harus ingat baik-baik saudara yang kekasih. Untuk itu jangan kita keep. Jangan kita pegang berkat itu hanya buat kita. Makanya ada cerita penabur. Saudara, ada waktunya penabur itu dia akan ambil taburannya untuk nabur. Bukan hanya makan terus buat diri kita. Suatu hari, saudara yang kekasih, kalau Anda hidup tidak seperti pohon korma ini, tidak memberikan kesejukan buat orang lain, tidak menjadi berkat buat orang lain, tidak menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain. Saudara yang kasih, suatu hari nanti engkau akan ketemu yang namanya keadaan dan situasi, akan ketemu masalah, saudara. Banyak orang pikir kalau saya keep itu buat saya dan saya akan menjadi tambah hari tambah kaya. Tidak begitu, saudara yang kekasih. Saudara, kehidupan ini hanya akan berakhir di dunia ini. Saudara, apa yang Anda punya akan berakhir di dunia ini. Saudara, dalam jemaat ini beberapa saat yang lalu, 2 hari. Ini hari apa ya? Minggu. Ya, 2 hari yang lalu, ya saudara, Bapak Hengki Kosasi dipanggil Tuhan ke rumah Bapak di surga. Ya, beliau biasanya ada setiap minggu, tapi dia di kebaktian yang pagi di Indonesia. Saudara yang kekasih, saya habis berdoa dengan beliau, itu Jumat pagi kita menyembah Tuhan. Saudara, bersama-sama, Kamis malam, Jumat pagi. Saudara, dia masih bernyanyi dengan saya dan Pastor Doni. Ya, saya dengan Pastor Doni ajak dia untuk menyembah Tuhan. Siangnya udah dipanggil Tuhan. Saudara yang kasih, siangnya udah dipanggil Tuhan. Ya, jam berapa? Jam 12, jam 1. Seperti kayak gitu, saudara yang kasih. Dia masih bicara dan dia pergi tidur dan akhirnya sudah tidak bangun lagi. Saudara yang kasih, life is unpredictable. Hidup tidak dapat diduga. Saudara, beberapa jam kita masih hidup, beberapa jam kemudian kita nggak pernah tahu kita masih ada atau tidak. Benar, saudara yang kekasih? Untuk itu, mari saudara yang kekasih, hidup ini harus menjadi berkat. Saya lihat di dalam penguburan Bapak Hengki, saudara, Bapak Hengki dipakein baju, ya, dan Bapak Hengki nggak bisa pakai baju sendiri, dipakein bajunya. Dikuburkan juga, dikuburin sama orang. Saudara yang kekasih, ini namanya apa? Saudara, kita memerlukan orang. Jadi hidup ini nggak boleh selfish, nggak boleh egois, saudara. Jangan hanya cuma untuk diri kita. Saudara, orang udah meninggal aja masih perlu orang. Untuk itu marilah hidup kita ini menjadi berarti buat orang banyak. Amin. Dan Tuhan datang supaya kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Supaya kita diselamatkan. Ini inisiatif dari Allah. Menjadikan hidupnya untuk diberikan kepada Anda dan saya. Untuk itu, marilah kita memuaskan. Artinya menjadi orang-orang ketemu dengan kita. Bukan menemukan permasalahan. Orang kalau ngelihat kita bukan bilang, aduh ini orang udah datang lagi. Orang yang ada suka judgment, suka menghakimi. Kalau ketemu sama orang ini, mulutnya ceritain orang. Kalau ketemu orang ini nggak bisa dipercaya. Kalau ketemu orang ini, waduh, kata-katanya nggak ada yang benar. Ya, kata-katanya
pikirannya selalu negatif. Saudara, marilah kita menjadi pohon korma. Amin. Yang siap memberkati orang lain. Saudara, jangan pelit. Jangan pelit sama waktu kita beri kepada orang lain. Juga jangan pelit. Kalau saya suka ajarkan, kalau punya 2 apel, bagilah sama orang. Kalau cuma mau bagi setengah apel juga boleh. Mulai belajar berbagi. Don't keep it. Jangan belajar untuk pegang buat diri kita. Haleluya. Ini pohon korma, saudara, yang bertunas. Haleluya. Nah, sekarang kita akan belajar yang nomor 2, yaitu mengenai pohon aras. Nomor 2, pohon aras ini bertumbuh subur, dikatakan. Ya, tumbuh subur seperti pohon aras. Orang benar harus bertumbuh subur seperti pohon aras. Kita akan lihat pohon aras, saudara. Bagian yang kedua, kita akan lihat pohon aras ini. Kalau kita belajar tentang pohon aras ini, saudara, pada zaman itu, pohon aras ini bertumbuh subur di Libanon. Ya, dan kalau kita belajar tentang Raja Daud dan anaknya Salomo, saudara kekasih, kerajaannya mereka ini, saudara, itu dibangun, ya didirikan, itu tiang-tiangnya memakai pohon aras. Kerajaannya, bahkan bait Allah juga, saudara, memakai pohon aras waktu didirikannya. Karena pohon aras ini sangat kuat sekali, pohon aras. Pohon aras ini tahan, saudara, pada perubahan cuaca. Cuaca apapun terjadi, pohon aras ini tetap kokoh, tetap berdiri. Dan pohon aras ini juga, saudara yang kekasih, yang saya katakan di 1 Raja-Raja 7 ayat 2, dikatakan oleh Daud, dikatakan ia mendirikan hutan Libanon, saudara, di dalam kerajaannya. Artinya dipakai semua, ya, dipakai semua kayu aras. Ya, pohon aras yang diambil itu dipakai kayu aras ini untuk mendirikan kerajaan. Makanya dia katakan, ya, di 1 Raja-Raja bahwa ada hutan Libanon, saudara. Ya, saudara yang kekasih, berbicara pohon aras ini, kita akan lihat nanti lebih details lagi. Kita akan melihat fakta atau penelitian, terdapat beberapa karakteristik tentang pohon aras ini. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Allah kita luar biasa menggambarkan atau menceritakan orang benar ini seperti pohon aras di Libanon. Saudara yang kekasih, yang pertama, berbicara tentang pohon aras, yang pertama, tinggi dari pohon aras ini sangat tinggi, sekitar 21, bahkan sampai mencapai 24 meter pohon aras ini. Tinggi, saudara, cukup tinggi. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Pohon aras yang tinggi ini. Untuk orang percaya, ini berbicara mengenai kerinduan orang benar untuk naik lebih dekat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita perlu mengenal Allah. Tambah hari, tambah kita mengenal Tuhan. Pengenalan akan Allah itu, saudara, enggak langsung Anda mengenal Dia. Tetapi Anda harus berhubungan dengan Dia tiap hari. Untuk itu, orang benar harus hidupnya ada di dalam persekutuan dengan Allah. Harus dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa mengenal Allah kita. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, saudara, kita tidak akan tahu apa yang terkandung di dalam diri Allah. Kalau kita nggak dekat dengan Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata firman Allah. Saudara yang kekasih, itu yang pertama. Berbicara mengenai pohon aras di Libanon. Yang nomor 2, kalau kita belajar tentang pohon aras, itu dahan-dahannya panjang menjulur ke samping, saudara. Ya, jadi dia menjulur ke samping. Berbicara pohon aras, dahan dari pohon aras ini panjangnya bisa mencapai 33,8 meter atau sampai 34 meter dari ujung ke ujung. Dahan-dahannya panjang, saudara, menjulur ke samping. Nah, saudara, ini berbicara apa? Berbicara tentang pohon aras ini, di mana dia menjulur ke samping, saudara, dan sangat panjang sekali. Ini berbicara mengenai dahannya, ya. Ini berbicara mengenai kehidupan yang memberi dampak bagi sesama. Saudara, kehidupan kita harus menjadi dampak buat sekitar kita. Kita harus menjadi orang-orang yang menjangkau orang di sekitar kita. Saudara, pesan Tuhan Yesus itu cuma satu sebenarnya. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Ya, dikatakan dan ajarlah mereka melakukan
diajar mereka supaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita ini boleh menjadi alatnya Dia untuk menjangkau orang di sekitar kita. Mengajar mereka, saudara, untuk melakukan apa yang namanya firman Allah. Tetapi, saudara, sebelum kita mengajar, kita harus menjadi contoh dulu. Kita harus melakukan dulu firman Allah. Ya, banyak orang ngomong firman Allah, tapi kehidupannya tidak seperti yang Tuhan tentukan bagi dia. Sesuai dengan firman Allah katakan bagi dia. Ini tidak seperti pohon aras, saudara yang kekasih. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi pohon aras, hidup di dalam kebenaran firman dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Nah, itu nomor 2, saudara yang kekasih. Nomor 3 kita lihat mengenai pohon aras ini. Kalau kita lihat pohon aras ini keliling batas aras itu mencapai sampai 9 sampai 12 meter. Pohon aras ini berbicara menjadi pohon yang sangat kuat. Ya, sangat kuat. Berbicara tentang pohon aras ini, pohon ini dia tidak mudah tumbang dan tidak mudah patah. Tetapi dia akan kokoh berdiri di tengah-tengah badai. Ini pohon aras. Saudara, orang percaya digambarkan seperti pohon aras yang kuat ini. Saudara, orang percaya harus menjadi kuat di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menentu. Saudara, kita akan menjadi kuat. Tentunya bukan dengan kekuatan kita. Tapi firman Allah berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Amin. Saudara yang kekasih, kita harus menjadi kuat. Dan kita nggak boleh menjadi lemah, saudara yang kekasih. Kalau kita memakai kekuatan kita, tentunya kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita memakai kekuatan Allah ini akan tetap bertahan. Kekuatan Allah ini, saudara, akan tetap, saudara, ada dalam kehidupan kita. Walaupun di dunia ini badai silih berganti, saudara, kita akan tetap kuat. Untuk itu orang percaya, saudara yang kekasih, harus, saudara, hidup di dalam kekuatan Allah ini. Dikatakan, biar yang lemah itu berkata, aku kuat. Tuhan mau kita menjadi kuat. Tuhan tidak mau kita menjadi lemah, saudara yang kekasih. Kalau orang yang lemah, saudara yang kekasih, gampang tumbangnya. Perhatikan, saudara, kalau kita lagi lemah, kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Oh, kalau orang ngomongin aja sedikit, ya langsung marah. Ya, jangankan orang ngomong, ngelihat orang lagi bicara berdua, udah tersinggung. Dia lagi bicarain saya ya. Padahal orang dua itu lagi bicara yang lain. Kita udah rasanya lagi ngebicarain kita. Gampang tersinggung. Gampang panas hati. Gampang marah-marah. Saudara, ini kenapa saudara? Karena tidak kuat. Ya, orang yang kuat itu, yang kuat di dalam kekuatan Tuhan, itu tahan terhadap situasi dan keadaan. Ya, tidak mengeluh. Ya, dikit-dikit, aduh ini nggak ada ini. Aduh ini begini, ini gimana, ini begini. Orang-orang yang kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara, di setiap musim yang ada yang silih berganti di dunia ini, tetap kuat. Ya, tidak cepat menyerah. Bahkan bukan tidak cepat, tidak akan menyerah. Haleluya. Saudara yang kekasih, karena ada kekuatan Allah di dalam dirinya. Yang berikutnya berbicara tentang pohon aras nomor 4. Kita lihat umur dari pohon aras ini, saudara yang kekasih, ini ratusan tahun. Ratusan tahun, bayangin. Hidup manusia berapa tahun? Paling tinggi berapa? Saya pernah bertemu orang yang paling tua. Ya, yang paling tua yang saya pernah bertemu, umurnya 106 tahun. Di Panti Jompo. Ya, gereja ini kita suka pelayanan di Panti Jompo. Dan baru kemarin ya, bukan kemarin, tahun lalu, saudara, di Panti Jompo itu nggak boleh lagi kita kunjungi karena terjadi virus corona. Dan saya dengar lebih dari 50% daripada orang penghuni Panti Jompo yang kami layani itu meninggal dunia, saudara yang kekasih, karena virus corona. Nah, ini saudara yang saya pernah ketemu 106 tahun. Ya, namanya Catherine. Saya selalu ingat karena wow, saya kagum melihat orang 106 tahun. Dan yang terakhir sebelum virus corona ini, Catherine ini cuma ada beberapa bulan kami kenal, dan dia udah nggak ada lagi, udah meninggal ya saudara. Dan yang terakhir kita bertemu namanya Genevieve. Genevieve ini umurnya 103 tahun. 103. Dia mau pergi ke 104, saudara. Ya. Dan itulah orang yang paling tua yang saya pernah lihat. Mungkin Anda pernah lihat orang yang lebih tua dari umur gitu. Saya nggak tahu.
Tetapi saudara yang kekasih, itu kita udah kagumi orang seperti itu. Saya nanyanya banyak banget. Kok kamu bisa umurnya tua? Apa sih yang kamu lakukan? Saya pernah nanya sama si Genevieve ini. Terus dia bilang, ya udah, ada apa-apa dia serahkan ke Tuhan. Seperti itu. Ternyata gampang. Bukan gampang, asal gampang untuk menyerahkan ke Tuhan, saudara. Kita harus benar-benar percaya kepada dia. Amin. Dan Genevieve ini 103 tahun, saudara. Dia jalan 104 tahun. Dan saudara ini berbicara apa? Berbicara pohon aras. Pohon aras ini dia, saudara. Berbicara umur yang ratusan tahun. Ini berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang percaya harus setia kepada Tuhan. Orang percaya tidak akan pernah mundur kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara yang kekasih. Ya, sekali Anda percaya kepada Yesus, tetap Yesus. Sekali Anda berkata, Yesus adalah juru selamatku, tetap andalkan dia sebagai juru selamatmu. Amin. Sekali Anda percaya dia adalah Tuhanmu, sampai di akhir kehidupanmu, panggil dia, saudara. Dan tetap beriman dia adalah Tuhanmu. Amin. Saudara yang kekasih, Yesus, dia setia kepada kita. Untuk itu mari kita tetap setia di dalam dia sampai di akhir kehidupan kita. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik, saudara, dan telah memelihara iman. Dia telah mencapai garis akhir. Saudara, mari supaya kita tetap punya iman kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara, apa arti iman? Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Artinya apa? Tetap percaya kepada Tuhan walaupun Anda tidak melihatnya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, tetap percaya di tengah-tengah situasi dan keadaan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap layani dia. Tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Tetap menjadi berkat. Tetap menjadi saksi, saudara. Tanpa digoyahkan oleh apapun. Tetap kepada iman kepada Tuhan. Sampai engkau menutup mata. Sampai engkau meninggalkan dunia ini. Saudara yang kekasih, nomor 5. Kita akan lihat. Kalau berbicara tentang pohon aras ini. Kayu pohon aras ini disebutkan kayu pohon aras ini bebas dari mata kayu. Saudara, berbicara tentang mata kayu ini, saudara, ini berbicara kalau pohon itu ada mata kayu, berarti pohon itu ada celah-celahnya. Ya, ada celah-celah dari pohon itu. Sehingga kalau berbicara celah, saudara kan, itu berbicara mudah dimasuki oleh rayap. Ya, oleh rayap itu bisa masuk di celah-celah daripada pohon itu. Dan rayap itu, saudara, itu akan mampu masuk ke dalam pohon itu kalau ada celah. Dan merusak tentunya pohon itu. Tetapi pohon aras ini dia. Pohon aras di Libanon ini luar biasa sekali. Itu tidak ada celah. Saudara, kehidupan orang benar, jangan ada celah. Amin. Haleluya. Saudara, jangan ada celah. Kehidupan orang benar ini digambarkan, saudara, supaya kita menutup semuanya. Karena kalau ada celah, saudara, rayap-rayap di dunia ini akan masuk dan menggerogoti kehidupan kita. Kalau Anda membuka celah, mengizinkan dosa masuk di dalam hidupmu, saudara yang kekasih, ini berbicara rayap, itu akan menggerogoti hidupmu. Berbicara dosa, saudara, ini berbicara hal yang tidak baik. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Kalau Anda buka celah, ada dosa yang masuk, tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti, saudara, Anda bukan lagi menjadi pohon aras. Karena pohon aras tidak ada celah, tidak ada dosa yang masuk. Anda akan menjadi pohon yang nanti akan rontok. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Jangan main-main sama dosa. Tetap, saudara, tetap kita harus berjaga-jaga. Tuhan bilang, berjaga-jagalah. Karena si iblis tidak tinggal diam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam kita. Ini sangat berbahaya sekali. Kita harus tutup semua celah yang ada. Tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Jangan kemana-mana. Dunia yang jahat ini, yang dipimpin oleh iblis, ingin menghancurkan Anda. Ingat baik-baik. Anda harus stay, tetap berada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Nomor 6, kalau kita berbicara tentang pohon aras di Libanon ini, berbicara tentang getah wangi yang dikeluarkan pohon aras di Libanon ini, saudara, sangat harum sekali. Kalau di Kidung Agung 4 itu dikatakan, dan bau pakaianmu seperti bau gunung di Libanon. Saudara, sangat wangi sekali pohon aras ini. Saudara, hidup kita sebagai orang percaya haruslah
menjadi harum, saudara. Saudara, dikatakan, waduh, ada lagu Indonesia ya. Harum namanya, oh Ibu kita Kartini, ya, seperti itu, ya. Dikatakan harum namanya. Saudara yang kekasih, mari saudara, selama kita hidup, ya bukan hanya lagu Ibu Kartini, ya, tetapi kita lebih daripada Ibu Kartini, saudara yang kekasih. Karena ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Saudara, kita ini hidup, kita carry nama besar Allah. Amin. Kita membawa nama Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini Anda nggak main-main. Sejak Anda buka hati, menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hidupmu, Anda sedang carry nama besar. Nama di atas segala nama. Semua harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita membawa nama Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan main-main, saudara. Biar orang lain melihat kehidupan kita, saudara. Dan memuliakan Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Saudara, orang yang punya nama Yesus adalah orang yang punya jalan keluar. Karena dikatakan nama Yesus, Pastor Doni baru khotbah, saudara, adalah nama di atas segala nama. Semua yang ada di atas langit. Di atas langit ini berbicara surga. Berbicara, saudara, berbicara kerajaan angkasa. Berbicara kerajaan iblis. Ya, dan ada tingkat ya, yang tingkat 3, tingkat 2. Tingkat 3 itu berbicara surga. Tingkat 2 itu berbicara, itu kerajaan angkasa. Berbicara kerajaan iblis. Makanya dikatakan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Betul, saudara yang kekasih? Nah, ini kerajaan angkasa. Dan di atas bumi, saudara yang kekasih, kita-kita ini di bawah bumi itu berbicara neraka. Saudara yang kekasih, semua yang ada di atas bumi, semua yang hidup di atas bumi ini, kita harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kerajaan angkasa harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Di bawah bumi neraka harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, dan kita membawa nama itu dalam kehidupan kita. Untuk itu orang percaya yang membawa nama Yesus, kehidupannya akan harum, kehidupannya akan dilihat orang, dan orang-orang senang berdekatan dengan orang-orang seperti ini. Saudara, saya suka dekat yang harum. Ya, seperti itu dia. Saya suka. Saudara suka ya kalau dekatan dengan orang yang harum. Kalau ada orang yang, aduh, gak enak baunya ya. Saudara yang kekasih sangat terganggu. Ya, sangat terganggu. Misalnya kita berpapasan dengan orang ya yang agak, ya, kita rasanya gak enak. Waduh, langsung kerasa, saudara yang kekasih, baunya gak enak. Tapi kalau ada orang yang baunya enak, saudara, kita lewat, wow, enak ya wanginya, seperti itu. Makanya jual minyak wangi, ya, supaya wangi, supaya enak. Saudara yang kekasih, minyak wangi itu lakunya keras, ya. Saudara yang kekasih, karena apa? Orang semua pengen wangi. Kehidupan kita harus wangi, kehidupan kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Dan yang berikutnya, saudara yang kekasih, nomor 7. Pohon aras di Libanon ini, saudara yang kekasih, kayunya sangat pahit ya. Sangat pahit ini, saudara, sehingga serangga-serangga tidak mau mendekati, tidak mau makan. Pohon ini dia tidak berani mendekati karena sangat pahit. Dan sangat pahit ini juga artinya ini melawan kebusukan, saudara yang kekasih. Nah, serangga dalam Alkitab ini sering diibaratkan sebagai binatang yang merugikan, ya, atau bersifat merusak. Pohon aras memiliki, saudara, kayu yang pahit untuk menolak serangga, sehingga kayunya tidak mudah busuk dan rusak. Selain itu, kayu pohon aras juga yang pahit ini mampu melawan kebusukan. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Kehidupan kita harus menolak yang busuk, saudara. Harus menolak yang rusak. Kita harus punya nilai sebagai anak-anak Allah. Saudara, firman Allah katakan bahwa garam itu, kalau dia udah menjadi tawar, buat apa lagi? Dia tidak berguna lagi, gak dapat diasinkan lagi. Orang benar, saudara yang kekasih, itu harus melawan kebusukan dunia ini. Saudara, busuk itu tidak enak. Saudara, rusak itu tidak enak. Kita gak mau beli makanan kita, terus tiba-tiba jadi busuk. Saudara, saya beli sayur, dan tiba-tiba saya gak sadar, sayur itu saya lupa masukin di lemari es. Ya, ada di luar. Ya, karena saya sibuk pelayanan, waduh, saya sadar, saudara, ini sayur udah rusak, udah busuk, saudara yang kekasih. Dan tidak enak, saya rugi ya. Udah beli, bukan cuma beli, waktunya juga. Saya pergi ke pasar, itu waktu dipergunakan. Tapi ternyata sayurnya nggak bisa dipakai, jadi busuk. Saudara, pembusukan itu tidak enak. Ya, tidak enak. Yang rusak itu tidak enak. Saudara, mari. Kehidupan kita harus melawan kebusukan dunia ini, saudara yang kekasih. Kebusukan dunia ini sedang membusukkan
Setiap orang yang ada di dunia ini, orang benar ini dia, saudara, harus tahan dalam pembusukan ini dia. Kita tidak pengaruh dalam pembusukan dunia ini. Walaupun dunia ini busuk, dunia ini rusak, kita harus seperti pohon aras tetap tegak berdiri, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, kita tidak kompromi dengan dunia ini. Kita tidak kompromi dengan keadaan situasi dunia ini. Saudara yang kekasih, banyak kebusukan-kebusukan yang kita lihat iblis pakai orang-orang di dunia ini. Bahkan orang-orang benar, banyak saudara yang dipakai menjadi busuk, saudara yang kekasih. Sehingga apa? Tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Banyak loh, orang katanya dibilang, waduh orang ini ke gereja, saudara. Dia orang percaya, tapi tukang tipu. Ya, dia orang percaya, ngomongnya tuh nggak bisa dipegang. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong C, besok ngomong ini. Hari ini ngomongnya gini, besok dia udah rubah lagi. Saudara nggak bisa dipercaya. Penuh dengan kebohongan. Dan ada juga mereka bilang, waduh Bu Desi itu orang itu saya udah percaya nggak tahu penipu. Ya, saudara yang kekasih, dibilang orang benar. Ini kok orang benar bisa seperti ini? Ini karena orang benar membiarkan dirinya dibusuki oleh dunia ini. Saudara yang kekasih, mari kita tetap ada di dalam kebenaran firman Allah, saudara. Yang kekasih, kita, saudara, yang menjauhkan kebusukan itu, serangga-serangga itu dalam kehidupan kita. Serangga kalau mau datang deketin kita nggak berani karena pahit. Ya, saudara, harusnya kita menjadi orang yang tidak bisa dimasuki atau didatangi oleh serangga. Waktu orang lihat Ibu Megi, langsung serangganya pergi dan lari. Waktu iblis lihat kita, saudara, dia akan lari. Amin. Bukan iblis lihat kita, nah ini nih inceran saya nih. Ya, seperti itu. Karena kehidupan kita yang naik turun. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu mengenai pohon aras di Lebanon. Dan kita akan pergi ke ayat yang berikutnya, saudara yang kekasih. Ayat 13 tadi, dan sekarang kita pergi ke ayat 14. Dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dikatakan, mereka yang ditanam di bait Allah, bertunasnya di pelataran. Jadi, ditanamnya di dalam rumah, kok bertunasnya di luar sana? Saudara yang kekasih, itu artinya apa? Kita yang ada di dalam Tuhan, saudara, kita harus menjadi berkat di luar sana. Amin. Saudara yang kekasih, hanya orang yang ditanam di rumah Tuhan, hanya orang yang ada di dalam rumah Tuhan, dia akan menjadi berkat di luar sana. Tidak mungkin Anda tidak ada di dalam rumah Tuhan, Anda bisa menjadi berkat. Makanya di kitab Psalm 23, Mazmur 23, Daud berkata, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudara yang kekasih. Sepanjang hidup kita harus mature ada di dalam rumah Tuhan. Kita harus, saudara, hidup di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita diberkati. Saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Cuma ada dua, kutuk atau berkat, saudara. Di luar Tuhan, hidupnya adalah kutuk. Anda harus ada di dalam Tuhan, sehingga Anda bisa diberkati. Dan hidup, saudara, Anda akan berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan. Dan kemenangan itu, saudara, akan menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Ayat 14 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow, sampai masa tua, saudara yang kekasih. Jadi, saudara yang kekasih, nggak usah takut sama umur kita yang menjadi tua. Nggak usah takut, saudara yang kekasih. Ya, kita akan tetap gemuk. Dikatakan, kita akan tetap segar dan berbuah, saudara yang kekasih. Kita lihat 120 tahun usia daripada Musa. Saudara, matanya itu masih terang. Musa nggak pakai kacamata 120 tahun. Wow, ya saudara. Dan dikatakan kekuatannya juga tetap sama. Saudara, Kaleb 85 tahun. Dia merebut Hebron. Orang-orang raksasa, dia berperang di sana. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Kekuatan Allah ada bersama dengan dia. Saudara yang kekasih, masih berbuah. Amin. Buah-buah itu masih bisa dinikmati. Pada waktu Kaleb, dia merebut Hebron. Bukan hanya untuk diri dia, tapi orang-orang di sekitar dia menikmati Hebron itu waktu direbut oleh Kaleb. Amin, saudara yang kekasih.
Musa di 120 tahun waktu dia meninggal, saudara yang kekasih, berarti kurang dari 120 tahun, saudara, dia padang gurun selama 40 tahun di padang gurun, saudara yang kekasih, berarti Musa 80 tahunan pada waktu dia keluar dari tanah Mesir, saudara. Dia memimpin bangsa Israel dengan gagah perkasa karena ada penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Dia masih berbuah untuk jutaan orang Israel, saudara yang kekasih, yang dibawa keluar dari padang gurun. Dia melakukan tanda-tanda mujizat luar biasa Tuhan pakai kehidupannya dia, saudara yang kekasih. Dia masih berbuah dan dia masih gemuk dan segar, masih dinikmati oleh orang lain. Kehidupan kita, saudara, harus seperti ini. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan berjanji, saudara, kalau Dia menggambarkan kita seorang benar, seperti, saudara, pohon korma yang bertunas, pohon ara di Libanon yang kuat, saudara yang kekasih, Tuhan mau, saudara, apa yang Dia katakan ini, saudara, terjadi dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Dia gunung batu kita, saudara yang kekasih. Saudara, kita bersandar kepada gunung batu yang tidak akan pernah goyah, gunung batu yang tidak akan pernah rontok. Dan Dia katakan tidak ada kecurangan kepadanya. Saudara, semua janji-janjinya Dia tidak pernah curang. Apa yang Dia janjikan kepada hidupmu, pasti Dia genapi. Tetap hidup seperti pohon korma yang bertunas dan pohon aras di Lebanon. Pohon yang kuat, pohon yang akarnya, saudara, bersatu dengan air. Dan pohon yang tua, saudara yang kekasih, yang ratusan tahun tetap kokoh berdiri, setia, saudara. Dan kita mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan.